ternyata kita lihat dalam Quran banyak cara yang dikemukakan oleh Allah. Kita ambil salah satu, yakni kita akan dibimbing oleh Allah kalau kita berusaha untuk menumbuh suburkan jiwa baterainya habis. Menumbuh suburkan jiwa persaudaraan, jiwa kasih sayang, dan berusaha untuk mengendalikan sedemikian rupa jiwa rasa kebencian, permusuhan itu dijauh sedemikian rupa dan jiwa persaudaraan ditumbuhkan. Misalnya kita baca dalam Quran surah Al-Imran pada ayat 103, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kepada tali Allah, agama Allah, wahyu Allah, Al-Quran semuanya. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ingatlah Al-Quran yang Allah tuntunkan, yang Allah ajarkan kepada kalian. In kuntum a'da'an, ketika dulu sebelum kamu berquran itu kamu bermusuhan, fa'allafa, lalu Allah menyatukan baina qulubikum, antara hatimu, fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, lalu kamu menjadi bersaudara karena nikmat Allah, karena ajaran Allah itu. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dulunya sejatinya kamu itu sudah berada di atas bibir jurang neraka. Jadi ketika jiwa permusuhan dirawat dengan baik, itu hidup berada di atas bibir jurang neraka. Fa'anqadhakum minha, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Nah, di akhir ayat Allah katakan kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu, la'allakum tahtadun, agar kamu mendapat hidayah. Hidayah ayat ini, hidayah itu Allah berikan pada orang yang berusaha untuk menumbuh suburkan jiwa kasih sayang dan meredam jiwa permusuhan. Asbabun nuzul dari ayat ini berkaitan dengan kondisi Madinah umat Islam. Jadi di Madinah itu sebelum Islam namanya Yasrib, dihuni oleh dua suku besar, suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku ini terlibat permusuhan turun-temurun. Ada yang mengatakan 300 tahun atau 130 tahun, yang jelas beratus tahun mereka terlibat permusuhan dua suku ini. Di luar suku ini ada ahlul kitab, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Nadir, ada juga Bani Qainuqa. Nah, perilaku orang Yahudi itu kalau yang diinformasikan dalam Quran, bahwa Bani Quraidah berkolaborasi atau membantu Aus, sementara Bani Nadir membantu Khazraj dalam setiap peperangan, gitu ya. Hanya saja ketika dalam peperangan ada warga Yahudi Bani Quraidah ditawan oleh Khazraj, nanti Yahudi Bani Nadir yang menebus lalu membebaskan. Kalau ada warga Yahudi Bani Nadir dalam peperangan ditawan oleh Aus, nanti Bani Quraidah yang menebus dan membebaskan. Tapi kalau dua suku ini biar aja sampai hancur ya. Kondisi ini dipaparkan dengan jelas dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 85.
Allah berfirman, "Tsumma antum haula'i," kemudian kamu semua, yang maksud kamu adalah Yahudi ini, ya, "taqtuluna anfusakum," selalu membunuh sesama umat manusia, ya. "Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim," mengusir sekelompok kaum dari kampung halamannya, duduki lalu diusir lagi. "Tadhaharuna alaihim," kau saling membantu untuk saling mengalahkan, bil ismi wal udwan, dengan permusuhan tadi. "Wa iyatukum usara," andai kata kamu datang sebagai tawanan, maksudnya Quraidah datang sebagai tawanan Khazraj, tufaduhum, Bani Nadir yang menebus, begitupun sebaliknya. Nah, itu berlangsung berpuluh-puluh tahun atau beratus tahun seperti itu, sehingga kondisi Yasrib menjadi tidak pernah damai. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan perbedaan cara umat Islam ketika datang ke Yasrib. Jadi Aus dan Khazraj itu telah terbiasa melakukan ibadah haji. Memang ibadah haji itu ibadah yang sangat tua, ya. Sebelum Islam itu sudah ada ibadah haji. Ada 12 orang dari Aus dan Khazraj yang ketika ibadah haji berjumpa dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menginformasikan tentang Islam, mereka tertarik, akhirnya mereka baiat di Mina, di Aqobah di malam hari, yang disebut dengan Baiatul Aqobah. Nah, ketika 12 orang ini mau pulang dari Mekah, maka mereka minta untuk diikut sertakan seorang ustadz untuk mengajarkan Islam kepada warganya. Maka dipercayakanlah ustadz itu kepada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Mus'ab ini anak yang masih muda, masih lajang, belum punya istri, ya, tetapi sangat cerdas, sopan, dan berani. Mus'ab ikut 12 orang ini. Dia berada di rumah Sa'ad bin Ubadah ketika mengajarkan Islam. Pelan-pelan warga dari Aus, warga dari Khazraj banyak yang ikut mendengar taklim Mus'ab, mendengar paparan nilai-nilai Quran dari Mus'ab. Sampai seorang tokoh besar dari Khazraj bernama Usaid bin Khudair. Usaid itu khawatir, ya, dengan munculnya kelompok baru ini, karena mereka sudah bermusuhan, sementara ini juga terlibat. Kok datang lagi seorang dari Mekah untuk mengajarkan satu ajaran baru sehingga bikin kelompok baru. Ini bisa membuat instabilitas. Untuk itu sebelum besar, menurut Usaid, maka kelompok ini harus dipangkas lebih dahulu. Usaid membawa tombak lalu mendatangi Mus'ab yang lagi ngajar warga Aus dan Khazraj. Asongkan tombak itu ke wajahnya sambil mengancam, ya, "Wahai anak muda, aku perintahkan kamu saat ini juga pulang. Jangan bikin bodoh warga masyarakat saya. Pulang. Kalau kau tidak mau kembali, tombak ini akan menancap di tubuhmu dan kau terkapar berlumuran darah. Tewas, tak seorang pun berani membela kamu di hadapan saya. Pulang." Sebelum semua terjadi, Mus'ab dengan tenang memberikan usul kepada Usaid, "Maaf Bapak, kalau boleh saya usul." "Kamu mau usul apa?" "Begini Pak, coba Bapak duduk sebentar, dengarkan paparan saya. Nanti kalau apa yang saya paparkan ternyata Bapak tidak setuju, tidak berkenan, saya janji hari ini kembali ke Mekah. Tapi kalau Bapak berkenan, saya juga siap untuk melanjutkan pelajaran. Bagaimana Bapak?" "Cukup masuk akal juga usul kamu. Tidak layak aku sebagai tokoh masyarakat
mengusir orang lain tanpa mengetahui masalahnya lebih dahulu. Baik, kalau begitu aku tancapkan tombakku, silakan apa yang akan kau kemukakan. Ketika Mus'ab mengemukakan nilai-nilai Al-Quran yang sangat agung itu, tanpa disadari Usaid tertuntun logikanya menjadi begitu lurus, tertuntun spiritnya menjadi mendekat pada Yang Maha Kuasa, juga tertuntun emosinya menjadi lembut. Kayaknya ajarannya menjadi sangat indah sekali. Akhirnya Usaid sendiri yang tidak tahan. Stop dulu Ustaz. Kenapa Pak? Selama hidup aku baru mendengar ini ajaran yang indah seperti ini. Saya mau tanya satu hal. Kalau saya mau ikut bergabung, bagaimana caranya? Maka Mus'ab menyarankan Usaid untuk mandi, ya, basahi sekujur tubuh, jangan sampai ada permukaan kulit yang tidak tersentuh air. Moga dengan demikian seluruh dosa dan kekafiran Bapak gugur semua bersamaan air yang membasahi tubuh Bapak. Setelah itu kami tunggu datang sini lagi. Nah, Usaid datang setelah mandi sambil memeras rambut kepalanya, berarti rambutnya panjang gitu ya. Lalu setelah itu Mus'ab menuntun Usaid bin Hudair membaca 2 kalimat syahadat. Nah, ketika Usaid sudah bersyahadat, maka tidak seorang pun di Yasrib ini yang berani menghalangi dakwah Mus'ab bin Umair. Bahkan yang terjadi adalah Aus dan Khazraj yang tadinya bermusuhan beratus tahun dengan dakwah Al-Quran yang disampaikan oleh Mus'ab, mereka menjadi bersatu. Ya. Itulah yang tadi dikatakan fa'alafa baina qulubikum, hati bersatu setelah dulu kau bermusuhan. Lalu ketika mereka telah bersatu dan mereka mempersiapkan diri untuk menerima kehadiran Nabi dan para sahabat dari Mekah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala Aus dan Khazraj ini diabadikan dengan sebutan kaum Al-Ansar. Nanti Nabi dari Mekah disebut dengan Muhajirun, ya. Muhajirun dan Ansar. Persatuan semakin kuat, tetapi Yahudi ini menjadi apa ya, kalau bahasa kita kebakaran jenggot atau apa itu, karena tadinya berusaha untuk apa, merawat permusuhan. Begitu Nabi datang semakin hari semakin kompak, sehingga peluang untuk merobek kembali persatuan Aus dan Khazraj semakin sulit karena semakin kompak. Datang lagi Nabi dan para sahabat dari Muhajirin itu semakin kompak lagi. Lalu mereka berembuk mengutus seorang pakar yang bernama Syash bin Qais, gitu, untuk meneliti apa rahasia kekuatan umat Islam. Tadinya dua suku beratus tahun bermusuhan, kok bisa semakin hari semakin solid. Didapati oleh Syash bin Qais setelah berhari-hari berminggu-minggu di dekat masjid Nabi itu, didapati mereka kompak itu karena disiplin sholat berjamaah. Ya, jadi mereka sholat di bawah kepemimpinan Nabi. Habis sholat Nabi melihat makmumnya dan menyelesaikan berbagai persoalan, sehingga semakin hari semakin kuat dan kompak. Akhirnya Syash bin Qais pun punya inisiatif untuk merenggangkan mereka kembali dengan cara menitik beratkan kepada tradisi nenek moyang. Jadi pada satu ketika pemuda-pemuda Aus dan pemuda Khazraj diundang dalam satu pertemuan. Lalu pakar dari Yahudi itu mulai menjelaskan asal-usul Aus, asal-usul Khazraj, menjelaskan tokoh-tokoh kebanggaan mereka, lalu membaca syair-syair kebanggaan suku dan melibatkan
para pemuda tadi untuk membaca syair-syair itu sampai pada tingkat tumbuh kembali fanatisme kesukuan. Jadi memang syair itu sangat enak gitu ya. Kalau saya orang Jawa membaca syair bahasa Jawa itu rasanya hebat betul kejawaan saya. Ingarso suntulodo, ing madiwa mangun karso, tutkuria dayani. Rasanya itu hebat gitu. Di depan memberikan contoh, di tengah memberikan inspirasi, di belakang memberikan motivasi. Kalau di Kutai kan gawe manuntung, wajan sampai kaputing, mantap juga itu. Bekerja tuntas dari hilir sampai ke hulu. Kalau saya datang ke Manado di Bandara Samratulangi, gede sekali tulisannya itu. Si tau timau, tumau tau, dan tahu apa artinya. Katanya singkatan apa? Kalau Anda sudah jadi orang, orangkanlah orang lain, jangan makmur sendiri. Ya, lain pula kalau di Merauke, aku pernah ke Merauke. Unik Merauke bandaranya waktu itu udah dipagar sehingga sapi rombongan biasa melintasi bandara. Satu ketika pesawat merpati mau mendarat, sapi ada di bandara. Apa boleh buat pesawat nabrak sapi? Rusaklah pesawat itu. Akhirnya Pemuda Merauke kolaborasi dengan Merpati membeli pesawat ya, yang dimiliki oleh Pemuda Merauke. Nah, pesawat itu ditulisi moto Merauke, Iza Kot Bekai, Iza Kot Kai, kayak bahasa Arab itu. Katanya artinya satu hati, satu tujuan. Nah, gitu. Di tiap-tiap apa? Tiap-tiap kota itu biasa ada moto. Ya. Nah, ketika syair-syair dibacakan itu tentu akan tumbuh jiwa patriotisme apa? Kesukuan. Lalu setelah muncul ya matang jiwa fanatisme kesukuan itu, mereka diarahkan membahas peperangan terakhir antara Aus dan Khazraj sebelum Nabi hijrah yang bernama Perang Bu'as. Ketika mereka membahas Perang Bu'as, jadi latar belakangnya, siapa yang salah, siapa yang menang, siapa kalah, dan lain sebagainya, yang tumbuh adalah kembali rasa permusuhan. Jadi diskusi itu mengambil sebuah kesimpulan akhir, besok kita perang. Disepakatilah perang itu di lembah terbuka yang bernama Bohir. Luar biasa itu, seminar sehari menghasilkan kebencian kembali. Keesokan harinya, pemuda-pemuda Aus dan Khazraj masing-masing sudah membawa peralatan perang menuju sebuah tempat terbuka yang bernama Bohir. Nyaris saja mereka terjadi pertumpahan darah. Andai kata Nabi dan para sahabat tidak segera datang. Nabi dan sahabat pun datang, akhirnya melerai. Abidah wal jahiliyah wa ana baina al-hurikum ba'da an hadakumullah wa alafa baina qulubikum. Apakah dakwah atau ajakan jahiliyah kembali kau ikuti sementara saya sebagai Nabi masih ada di tengah-tengah kalian? Dan banyak hadis itu cukup panjang lebar sampai akhirnya pemuda-pemuda Aus dan Khazraj tadi tersadarkan bahwa telah diprovokasi. Dari kasus ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an surah Ali Imran dari ayat 100 kalau tidak keliru sampai ayat 108. Dalam ayat 100 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, artinya wahai Aus dan Khazraj, intuti ufariqam minal ladzina utul kitab, kalau kau mengikuti provokasi dari ahlul kitab itu ya ruddukum ba'da imanikum kafirin, mereka membalik kamu setelah kau beriman menjadi kafir lagi. Wa kaifa takfurun, kenapa kau menjadi kafir? Kenapa kau ikuti provokasi mereka? Wa antum tutla alaikum ayatullah, di tengah kamu ayat Allah masih dibaca. Wa fikum rasuluhu, di tengah kamu masih ada rasul kau tinggalkan, Quran kau tinggalkan, ikuti provokasi mereka.
Wa may ya'tasimillah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Siapa yang tetap berpegang pada tali Allah, maka dialah yang ditunjuki jalannya lurus. Lalu berikutnya ayat 102 itu selalu dibaca pada setiap khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, wahai Aus dan Khazraj, ittaqullah. Ittaqullah itu memang merupakan ungkapan biasanya untuk menghentikan perbuatan dosa, kemaksiatan, permusuhan begitu. Mau zina, ittaqillah, jangan seperti itu. Mau mencuri, ittaqullah, gitu ya. Mau kelahi sesama muslim, ittaqullah, jangan lakukan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Takutlah pada Allah, takutlah akan siksa Allah. Ya. Haqqatuqati wala tamutunna, jangan kamu mati gara-gara perang membela suku sementara Anda sesama muslim. Illa wa antum muslimun, bolehlah mati kalau dalam kondisi pasrah menyerah pada Allah. Kalau perang pun perang fisabilillah, begitu. Nah, dalam ayat 103 Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Silakan kau Aus, Khazraj, intisab, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Ya. Jangan tali Allah dilepas, yang dipegang adalah tali kesukuan masing-masing. Silakan Anda berpegang pada tali kesukuan dalam rangka untuk memegangi tali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan pada kalian. In kuntum a'da'an, ketika kamu bermusuhan sebelum Islam tadi, fa'alafa baina qulubikum. Ini jadi yang namanya bersaudara itu adalah alafa baina qulubikum. Tingkatannya sampai hati itu menyatu, bersatu. Memang kekuatan paling nikmat ketika hati bersatu. Kalau hatimu dan hatiku adalah satu, meski jauh di mata, tetap ada di hati. Dibayangkan saja sudah enak itu. Ya. Di sini bedanya nanti antara ukhuwah dan kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul itu hati tidak menyatu, tapi badannya kumpul. Kalau orang hati menyatu, biar badannya tidak kumpul berjauhan, itu tetap kuat. Jadi persyaratan ukhuwah tadi adalah fa'alafa baina qulubikum, hati bersatu. Contoh misalnya begini ya, bedanya antara kumpul-kumpul dan ukhuwah atau jamaah. Ya mungkin sholat itu juga ya, ada sholat jamaah, ada sholat kumpul-kumpul. Misalnya begini, ada bis besar jurusan Balikpapan Papua lewat tol laut. Kalau dalam bis ini isi 60 orang, itu 60 orang itu berkumpul dalam bis yang sama, tapi tujuannya, niatnya itu berbeda-beda masing-masing. Kalau diantara 60 orang ada 4 orang yang bersaudara, berjamaah, katakanlah jamaah perampok misalnya, duduknya mungkin berjauhan, tetapi tujuannya sama dalam sebuah soft, sebuah kepemimpinan. Ketika bis meluncur di kegelapan malam, musik pengantar tidur didengarkan sedemikian mendayu-dayu, maka 4 orang ini mulai beraksi. Semua penumpang diam di tempat, jangan ada yang bergerak. Masing-masing ada yang bawa celurit, bawa badik, bawa parang, bawa pistol. Maka begitu ada yang mulai melihat, dia menengok, langsung ditusuk lehernya. Aku bilang jangan bergerak, muncrat darahnya. Maka 56 orang itu menjadi ketakutan, karena sebenarnya mereka sendiri-sendiri walaupun banyak jumlahnya. Setelah ketakutan, dirampok semua, mana ya ATM, berapa nomor PIN-nya, kalungnya ditarik sekalian, anting-anting semua dikuras habis. Yang ingin kami katakan bahwa kekuatan memang ketika hati bersatu menjadi sangat kuat meskipun jumlahnya sedikit. Nah, inilah yang diproses oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin pada awalnya sampai hati betul-betul bersatu sehingga menjadi kekuatannya sangat luar biasa. Ya. Fa'alafa baina qulubikum.
Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, maka kau menjadi bersaudara lewat nikmat Allah Al-Quran tadi. Wa kuntum ala syafa hufratin. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kayak ilustrasi gitu ya makanya. Wa kuntum ala syafa hufratin. Sejatinya dulu selagi masih ada jiwa permusuhan, hidup Anda di atas bibir jurang. Bibir ya. Kalau pinggir pantai kan sifatnya landai, tapi kalau bibir sifatnya itu memble, ada perbedaan antara hidung ya bibir. Hufrati minan nar, jurang api neraka. Jadi seolah Allah menggambarkan orang yang hidup merawat jiwa permusuhan itu hidup berada di atas bibir jurang di sini. Ya. Nanti ketika mereka berusaha untuk menumbuhkan jiwa persaudaraan, jiwa kasih sayang, seolah-olah dilempari tali. Waqtasimu bihablillah, pegang tali Allah. Fa'amqadhakum minha, lalu selamat. Ya, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayat untuk kalian, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat hidayah. Sangat jelas sekali. Jadi hidayah dalam hal ini Allah akan berikan kepada siapapun yang berusaha untuk menumbuh suburkan jiwa persaudaraan, jiwa kasih, jiwa sayang. Sampai kita pun berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau biarkan ada rasa dendam, rasa benci kepada sesama mukmin ya Allah. Bukan sesama mukmin saja. Dalam surah Luqman Allah berfirman nasihat Luqman pada anaknya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Kalau orang tuamu memaksa kamu untuk mempersekutukan saya, musyrik kepada Allah, ya, fala tuti'huma, jangan kau ikuti. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi Anda harus tetap bersahabat, menumbuhkan jiwa persaudaraan, jiwa kasih kepada orang tuamu di dunia. Jadi meskipun tidak boleh musyrik, tapi tidak boleh juga ada jiwa kebencian. Ya. Untuk orang yang beda agama, lakum dinukum waliyadin. Untuk orang yang sama agama tapi mungkin beda cara ibadahnya atau beda organisasinya dan sebagainya, ya kita tetap fastabiqul khairat, lana a'maluna walakum a'malukum. Amal saya yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah, amal kita kamu juga seperti itu. La hujjata bainana wa bainakum, kita tidak perlu bertengkar antar kita. Allahu yajma'u bainana, bagaimanapun Allah nanti yang akan mengumpulkan kita semua, wa ilaihil masir, dan kepada Allah kita akan kembali. Itulah ayat-ayat Allah dalam Quran yang menuntun kita untuk berusaha ya, memperbaiki jiwa kita agar kiranya Allah berkenan memberi hidayah kepada kita. Dan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.